Halo, selamat pagi untuk anak didik saya kelas 5. Saya yakin pasti kamu masih tetap bersemangat walaupun kita melaksanakan proses pembelajaran kita masih di dalam jaringan menggunakan aplikasi Edmodo. Ya, kembali lagi bersama saya Bapak Jericho Sanjaya Gultom selaku guru TIK kamu di SD Budi Murni 7 Medan yang sangat kita rindukan. Oke, baik, langsung saja mempersingkat waktu ya, kita masuk ke materi kita ya. Untuk materi kita hari ini kita akan membahas bagaimana cara mengkustomisasi animasi objek di dalam PowerPoint. Oke, ini dia peta konsep pembelajaran kita. Yang pertama nanti kita akan mempelajari kustomisasi animasi pada objek. Jadi kita mengcustom sebuah animasi yang ada pada objek. Lalu yang kedua ada penambahan unsur video. Lalu yang ketiga ada penambahan unsur suara dan musik. Jadi untuk minggu ini kita akan mempelajari kustomisasi animasi pada objek ya. Selanjutnya video dan movie, lalu suara dan musik. Oke? Itu dia peta konsep pembelajaran kita. Di sini kita tidak terlalu banyak teori, akan tetapi kita akan lebih condong ke praktik ya. Karena dengan praktik kita langsung lebih dapat menyerap atau lebih cepat menangkap apa yang dimaksud dengan materi kita itu. Oke, baik. Di dalam nanti ini ada saya berikan bantuan juga untuk kamu ya, berupa materi teks ya. Ini dapat kamu screenshot ya, kamu screenshot, kau screen layarnya ya. Jadi nanti kalau sudah kamu screen layarnya atau kamu screenshot, kamu tangkap layarnya, baru boleh silahkan kamu kamu pindahkan ke dalam buku catatan kamu agar nanti menjadi bekal ataupun modal untuk kamu untuk menghadapi ulangan, kuis ataupun ujian akhir semester. Oke? Baik, ini hanya bantuan, jadi kita langsung saja ke praktiknya nanti ya. Oke, kita masuk ke praktik, kita langsung saja bekerja di dalam slide materi kita ya, karena saya pun membuat video pembelajaran melalui dari PowerPoint juga sebagai media. Oke, contoh ini saya hapus dulu, saya ulang. Kamu perhatikan di dalam slide 4 belum ada animasi ataupun transition yang saya buat. Lihat, jika saya jalankan menggunakan icon slideshow, tidak ada dia animasi, tidak ada dia transition. Jadi contoh ya, kan kita ingin mempelajari mengkustomisasi sebuah objek dengan animasi. Oke, ini saya copy dulu. Ini objek yang mau kita custom atau kita edit ya, atau kita ubah ya. Lihat, jika ini hanya kita buat seperti ini ya, tidak kita berikan animasi, dia nanti akan menjalankan slide kita yang keempat ini hanya biasa saja. Nah, dia langsung muncul, jadi tidak ada animasi atau bergerak ya. Jadi bagaimana caranya? Lihat, ada cara dua untuk memberikan animasi dalam sebuah objek. Yang pertama, kamu blok mana objek yang akan kita beri animasi, lalu dia akan memberikan kotak dia seperti ini. Ini masih bisa kita perbesar, kita perkecil objeknya, atau bisa kita putar sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita blok. Sudah, kamu perhatikan ya, fokus. Lalu pilih dan klik menu animation ya. Ada dua cara untuk memberikan animasi pada sebuah objek. Boleh langsung menggunakan dari kategori animation ataupun dari kategori advanced animation. Yang pertama, jika kamu menggunakan kategori animation, pilih dan klik simbol atau icon more ya. Dia seperti ini untuk memunculkan semua jenis-jenis animasi yang terdapat di dalam PowerPoint. Lihat, jika kita gunakan spin, apa yang terjadi?
Jika kita gunakan letter, apa yang terjadi? Jika kita pilih color pulse, apa yang terjadi? Jika kita pilih swivel, dia berputar seperti ini. Contoh saya memilih animasi Bones. Mungkin kamu sudah mengenal Bones ya. Itu sebuah game di dalam sebuah handphone ataupun smartphone ya. Dia bola merah dan dia dapat melompat untuk menghindari rintangan atau menjalani rintangan. Oke? Kita pilih Bones. Pak, saya mau mengganti animasinya. Bagaimana caranya? Arahkan kursor kamu ke angka ini, klik, lalu pilih tombol delete. Ya, maka animasinya tidak ada. Oke, saya ulangi, itu hanya untuk menghapus animasi ya. Lalu cara yang kedua adalah pilih dan klik objek, lalu pilih dan klik animation, lalu pilih add animation. Nah, jadi di sini pun ada juga dia. Oke, kita pilih tetap Bones ya. Jika sudah ya, kita masuk ke opsi timing ya. Di dalam tab timing ini, di dalam kategori timing ini, kita dapat mengatur kecepatan efek transisi dan animasi secara lebih spesifik melalui opsi-opsi yang akan saya jelaskan ya. Jadi di kategori atau di tab timing ini kita dapat mengatur kecepatan efek transisi atau animasi secara lebih spesifik melalui opsi-opsi yang saya jelaskan. Oke? Yang pertama dia ada combo start atau icon start. Lalu di sini ada opsi on click with previous dan after previous. Di sini sudah saya sediakan materi sebagai teori tertulis ya. Jika saya memilih on click, apa yang terjadi jika saya memilih timing dengan combo start dengan opsi on click ya? Nanti animasi kita itu akan diluncurkan setelah mengklik kiri mouse. Jadi objek kita ini tidak akan diluncurkan apabila kita belum mengklik kiri mouse ya. Ingat, sebelum mengklik kiri mouse. Oke, saya pilih on click. Coba kita jalankan ya. Nah, objek kita tadi, animasi yang kita berikan kepada objek, dia tidak akan menjalankannya apabila kita belum mengklik kiri mouse. Lihat apa itu yang terjadi jika saya klik kiri mouse. Iya, objek yang sudah kita beri animasi dia akan diluncurkan setelah kita mengklik kiri mouse. Itu dia kalau dia kategori on click. Lalu jika pilih with previous, apa yang terjadi? Jika kita memilih with previous, animasi diluncurkan bersamaan dengan animasi sebelumnya. Ya, karena tidak ada animasi yang lain di sini, dia tidak akan menjalankannya. Lihat. Nah, dia langsung saja seperti itu, ya. Jadi karena tidak ada objek satu lagi, ya, dia hanya dijalankan sendiri. Jadi nanti jika ada dua objek saya buat, ya, kedua-duanya akan diluncurkan secara bersamaan. Nah, itu dia. Kalau with previous, animasi diluncurkan bersamaan dengan animasi sebelumnya. Kemudian after previous, ya, contoh ini sudah saya buat satu, sudah, oke. Lalu coba saya berikan animasi. Kita pilih bounce. Lalu satu lagi saya beri lagi. Lihat di sini yang kecil, ya. Lalu ini saya beri animasi juga, akan tetapi pilih swivel, ya. Apa yang terjadi jika saya pilih dan klik after previous? Lihat apa yang terjadi.
dia animasi diluncurkan setelah animasi sebelumnya selesai diluncur. Iya, animasi diluncurkan setelah animasi sebelumnya selesai diluncurkan. Kita ulangi sekali lagi. Lihat. Nah, sudah selesai dulu yang satu, baru main ke objek yang kedua atau animasi yang kedua. Jika ada pun 3, dia akan secara berurutan menjalankan animasi. Jika apabila objek atau animasi yang pertama sudah selesai diluncurkan, ya. Jadi itu dia di dalam combo start. Kita masuk ke durasi. Kamu lihat, ya. Di sini ada pilihan durasi. Kalau kamu mau cepat, kecilkan angkanya, gunakan tanda panah ke bawah, ya. Atau gunakan tanda panah ke atas, ya. Contoh saya 1 detik. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, dia akan cepat kali kan, ya, akan cepat kali dia menjalankan animasinya. Lihat, saya ulangi. Contoh saya perlama, sangat lama. Nanti dia animasinya akan diluncurkan dengan sesuai dengan durasi. Iya, durasi yang sudah kita pilih. Lihat, dia akan sangat lambat. Jadi dia itu fungsi dari durasi. Oke, fungsi dari duration adalah atau durasi adalah mengatur kecepatan efek transisi dan animasi. Kemudian di sini ada delay. Ini tadi yang saya jelaskan itu apa itu delay. Ya. Kamu lihat di situ ada delay. Fungsinya untuk apa? Ya, fungsi dari delay itu adalah untuk menentukan jeda waktu sebelum animasi dimulai. Ya, jadi nanti ada jeda waktu sebelum animasi dimulai. Ya, jadi dengan cara sama seperti durasi tadi, kita masukkan angka atau kita pilih angka pada kotak teks yang telah tersedia dengan satuan waktu yang digunakan adalah detik. Ya, jadi bagaimana? Contoh, ini delaynya saya buat 1 menit, 1 detik. Ini juga, ini 2. Oke, apa yang terjadi? Kita lihat. Iya, animasinya akan diluncurkan apabila sudah melewati angka, ya, atau waktu yang kita tadi pilih, ya. Ingat, menentukan jeda. Jadi tadi animasinya dijalankan setelah jeda waktu 1 detik yang sudah kita berikan tadi, yang sudah kita pilih tadi, ya. Jadi itu dia, ya. Jadi delay itu menentukan jeda waktu sebelum animasi dimulai. Jadi sebelum animasi dimulai sudah ada jeda waktunya, dan jeda waktunya sudah kita pilih tadi 1 detik. Oke, itu dia. Ini boleh kamu screenshot, ya. Ini saya ulangi. Silakan di screenshot, lalu pindahkan nanti ke catatan kamu agar ada modal kamu untuk ujian ataupun menghadapi kuis ataupun ulangan harian. Baik, sekian dulu untuk video pembelajaran kita untuk kali ini. Tetap bersemangat, setelah ini akan ada kuis, dan ingat, catat semua mana bagian-bagian yang penting. Apabila screenshot dan ulangi video ini lagi di channel YouTube saya Jeriko Sanjaya Gultom. Lalu minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian. Ulangan harian, silakan kamu ulangi video pembelajaran kita mulai dari bulan Desember, ya, sampai Januari ini, ya. Desember akhir, ya, menjelang mau ujian. Silakan kamu ulangi, lalu kamu ulangi lagi video pembelajaran kita yang 4 nanti, ikut minggu depan, ya. Kamu ulangi, lalu kamu kerjakan nanti ulangan harian kamu dengan secara jujur dan juga tepat. Oke, tetap bersemangat. Sekian dulu, saya undur diri. Setelah ini akan ada kuis, kerjakan. Tetap kamu berdoa dan jaga kesehatan kamu.
karena kita tidak menginginkan semua ini terjadi. Tapi apa boleh buat, saya yakin ini yang terbaik untuk kita semuanya. Oke, jangan lupa berdoa. Salam sehat.